Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita coba ajak teman saya ini Fikri bahas sedikit-sedikit tentang counseling ya seputar kesehatan lingkungan ya, tentang kesehatan lingkungan. Counseling itu seperti apa? Counseling itu mau kemana? Yang dipelajari itu apa saja kan? Dan lain-lain. Nah, mungkin saya tanya dulu ke Fikri. Nah, selama kuliah di counseling ini bagaimana perasaannya? Kan kita kan pikiran lah semester 5 kan. Nah, bagaimana perasaannya tuh selama kuliah di counseling ini menurut Fikri? Ya, sebelumnya kenalin, namaku Alfikri Hidayatullah, semester 5, seangkatan sama Sinanda, teman satu angkatan di Counseling Poltekkes Menkes Palembang. Nah, kalau ditanya tentang perasaan itu awal-awal tuh belum ngerasain apa itu counseling. Semester 1 itu belum tahu, jadi masih masa penjajakan apa itu counseling. Jadi masih mencari tahu lebih lanjut apa itu counseling. Tapi semenjak semester 2 dan juga sering praktek di semester 2, semester 3 itu jadi mengenal lebih jauh apa itu counseling. Dan juga sempat nyari gitu kan di web gitu ataupun tanya ke dosen dan juga alumni apa itu counseling. Jadi makin kesini makin tahu apa itu counseling. Yang pastinya itu counseling itu begitu berarti sekarang buat saya itu. Karena kalau bukan karena counseling ataupun kuliah di counseling ini, saya mungkin nggak tahu kemana, nggak tahu. Mungkin nggak ada di sini kan, gitu. Jadi bersyukurlah bisa masuk counseling itu. Tapi kan pas Fikri masuk dulu, kalau tidak salah kan Fikri pernah agak ini pilihan terakhir lah counseling ya. Iya benar. Nah, sebelumnya tuh pengen gimana niat Fikri itu dulu tuh kemana mau masuk unit mana atau mau ikut tes apa gitu. Iya, pastinya itu kalau siswa SMA gitu kan sudah masa-masa kelas 3 SMA baru lulus SMA itu pasti kan mereka udah punya tujuan masa depan. Nah, saya dulu juga seperti itu. Mau ikut tes ini gitu kan, tapi untuk tes kuliah itu nggak ada niatan gitu, apalagi masuk di kesehatan ini kan, apalagi di kesehatan lingkungan ini nggak ada niatan sama sekali. Nah, awalnya itu baru lulus SMA itu langsung tes ya polisi gitu kan, lalu tes kedinasan gitu. Nah, mungkin karena sombong tadi jadi merasa lulus gitu kan, merasa bisa gitu kan, karena di SMA juga cukup aktif juga di akademik dan juga non akademik itu cukup aktif, jadi merasa tuh oh nanti bisa lulus ini gitu. Rupanya nggak lulus itu, nggak lulus. Jadi nah awal masuk counseling ini itu dikasih tahu oleh keluarga. Siapa? Keluarga dari tante gitu kan, karena tante juga kan sempat di counseling juga gitu kan. Alumni. Bukan alumni tapi tahu tentang seputar counseling, tahu prospek kerja counseling yang luas sekali itu. Karena banyak di luaran sana itu apa itu counseling. Padahal kalau kita yang mengenalnya itu wah manfaatnya itu bagus banget, banyak banget itu, terus juga prospeknya juga luas banget gitu kan. Jadi nggak nyesel, seriusan. Mantap. Nah, kalau menurut Fikri, kalau ini kan semester 5 kan? Iya. Semester 5. Nah, kalau Fikri, ini untuk khusus Fikri, kalau tamat dari sini ya lulus, alhamdulillah insyaallah lulus tahun depan ya? Iya. Insyaallah. Amin. Nah, Fikri langkahnya itu nak mau kemana? Atau mau lanjut, atau mau langsung kerja, atau mau di mana kan? Iya, mungkin saya pribadi gitu kan. Mungkin sekarang ini harus bertempur dulu. Bertempur dengan UKOM. Uji kompetensi.
Karena kalau nggak lulus hukum itu mau kemana kita Ya, itu? jadi kita tuh tenaga kesehatan mulai dari tahun kemarin tuh tahun 2018 apa? Iya, 2018. 18 ya. Iya. Jadi setiap lulusan tahun 2000 setiap lulusan Kesling. tenaga kesehatan Iya. bukan Iya, kesling bukan ya. kesling aja gitu. Eh, Seluruhnya. seluruhnya tenaga kesehatan itu ada yang namanya uji kompetensi. Di situ mendapatkan yang namanya STR. Untuk keperluan kita tuh Ya ikut tes CPNS ya, gitu itu yang sejenis surat bahwa kita tuh sudah berkompeten. iya berkompeten, berkompeten di bidangnya. Di bidangnya. Nah, tenaga sanitarian gitu ya. karena Ya, kita misalkan sebagai ada yang perawat, bidan, analis kan harus mengikuti itu. iya. Tapi untuk pikir ini kalau kaget abis lulus pengen kerja tuh di bidang kemana maksudnya? Apa nak ke instansi swasta atau negeri? Kalau swasta tuh di bagian apa kan? Nah kalau negeri tuh pengen kemana? Pikir. Iya. Kalau impian saya itu mungkin tinggi gitu kan. Tapi Impian Encik mana tinggi? ya mau jadi kepala dinas. Wow, dinas. Nah, tapi kita mulai karir itu dari awal gitu Oh, kan, dari bawah gitu. Kemungkinan ataupun niat dari hati itu kerja di PT gitu, di perusahaan. Awal. Iya. Pengawalan yang Mm-mm. pertama ini nak ke PT. Iya, kemungkinan di lapangan dulu kan kita, terjun ke lapangan dulu. Oke, mungkin itu Fikri ke PT ya industri. Mm-mm. Namanya yang menurut Fikri buat pengawalan di industri ini kan apa ya? Apa yang membuat Fikri yang membuat Fikri tertarik di bagian PT? Apa? Ya kalau kita lihat itu kadang industri ini kadang ada yang nakal gitu kan industri ini. Nakal yang sudah. Ya kayak di limbahnya itu. Nah, kadang tuh industri yang nakal itu buang limbahnya itu yang bikin lingkungan kita tercemar. Nah, itu yang memotivasi saya untuk Oh, jadi pengennya tuh kepengennya tuh Fikri itu kalau sudah masuk PT atau industri mana kan? Fikri itu kepengen menyadarkan sebuah industri tersebut untuk jangan mencemari lingkungan gitu. Iya, Jadi, intinya itu setelah pengolahan industri itu pengen itu ada pengolahan yang benar sesuai standar, akhirnya pas pembuangan ke permukaan air atau ke permukaan tanah tidak mencemari lingkungan gitu. iya, benar Maksudnya banget. gitu ya itu. Iya, yang Tapi pasti kan kalau industri kan rata-ratanya K3. ya bukan hanya ketiga aja kan, bisa limbah cairnya itu karena Oh. berkaitan tentang casling. Mungkin bagian kan. lab kan. Kok kocok banget. Mungkin bagian lab situ lah kan. Awak nanyo pikir Ngomong. Nah, mungkin supaya kawan-kawan itu tidak bingung ya tentang casling itu apa. Casling itu apa sih? Nah, kalau menurut Fikri, kesehatan lingkungan tuh ilmu yang seperti apa? Iya, menurut saya casling itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pencegahan dari faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu ya di sekitar kita itu bisa air, lalu pencemaran tanah, udara, kayak gitu. Kalau menurut Fikri nih, kita nih sebagai tenaga casling ya, atau yang kita sebut itu sanitarian, kalau habis tamat tuh kira-kira ruang lingkup pekerjaan tuh seluas apa? Mungkin mau kemana aja? Ini kalau menurut Fikri itu kemana aja? Ya kalau menurut saya itu sepengetahuan saya itu. Casling ini kan berhubungannya kan tentang lingkungan, bukan kita kaitannya itu tentang manusia gitu kan. Nah intinya itu prospeknya itu bisa di mana aja gitu. Di mana aja ini bisa di perusahaan, di dinas gitu, di perhotelan. Intinya itu yang menyangkut tentang pencemaran lingkungan, gitu tentang air, tanah, udara, seperti itu. Banyak ya. Iya banyak Mungkin banget. kalau nggak salah kan pernah dengar dari deklarasi dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan. Indonesia ya, Iya. Aklian. Mm-mm. Nah, tentang deklarasi tentang Satu desa, satu sanitarian. sanitarian. Mungkin bagi teman-teman casing ya, jangan khawatir untuk habis tamat ya, setelah wisuda mau kemana jangan bingung. Jadi kita tuh ada program di mana setiap satu desa itu mempunyai satu profesi sanitarian. Sanitarian.
Kalau dulunya itu satu desa satu bidan, sekarang satu desa satu sanitarian. Jadi kalau masih nggak dapat pekerjaan lulusan ini tuh keterlaluan banget. Jangan sampai lah. Kita berharapnya itu seluruh tenaga sanitarian di Indonesia, seluruh Indonesia bisa memberikan kontribusinya ke negara atau ke kemana aja ya, tetap bisa lebih membanggakan gitu. Iya, benar. Kalian tidak tahu. Tidak terasa. Sudah di penghujung acara. Maksudnya begini, mungkin itu saja tentang bincang dikit-dikit tentang Kesling ya. Ini menurut Fikri mungkin banyak kurang-kurangnya, mohon maaf. Iya. Ya mungkin sekedar sharing aja gitu. Iya. Sharing seru-seruan gitu, apa itu Kesling. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itulah bincang-bincang singkat tentang Kesling ya. Iya, benar banget. Mungkin itu. kurang dan lebihnya mohon maaf kami menyampaikan informasi ini. Kalau ada positifnya silakan diambil, negatifnya jangan tolong dibuang dan jadikan ini pelajaran. Nah mungkin bagi adik-adik ya, untuk yang sekarang masih kelas 3 SMA atau mau tamat mau cari jurusan kuliah, nanti kuliah yang pengen kuliah. Nah mungkin ada adik ini pengen ada di bagian tentang kesehatan-kesehatannya, tapi tidak untuk menyentuh pasien, mengobati pasien atau seperti perawat atau dokter kan. Nah ini termasuk jurusan yang dimana kita lebih gimana ya? Ini tuh maksudnya tuh jurusannya itu sangat penting ya, sangat penting. Tapi banyak orang tuh yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu, penting yang sangat diperlukan di masyarakat, baik untuk masalah air, tanah dan lain. Pokoknya kita ini Kesling tuh membahas tentang ilmu pencegahan penyakit ya. Jadi semua penyakit yang terdeteksi yang ada di negeri kita ya, negara Indonesia. Ya, karena faktor lingkungan. Yang terkhusus itu yang terkhusus faktor dari lingkungan. Nah, kita tuh bagian pencegahan. Kita tuh nggak ngobatin tidak. Atau gimana ya? Ya, intinya itu promotif dan preventif. Yang promotif. Jadi promosi kesehatan dan preventif bagian pencegahan. Oke, mungkin itu saja bincang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.